Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 11 tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Oke, bisa dilihat di sini ada bagan, ya. Temanya adalah Al-Quran sebagai pedoman hidup. Nah, di sini ditampilkan ada 4 kitab, ya, karena memang materinya adalah kitab-kitab Allah. Bisa dilihat di sini ada kitab Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat, dan di sini ada porsi iman, ya. Jadi untuk iman kepada kitab Taurat, Zabur, dan Injil porsinya hanya sebatas mengetahui sejarahnya dan meyakini keberadaannya. Ya, jadi hanya sebatas yakin bahwa ketiga kitab ini betul-betul tadinya, ya, dulunya itu memang bersumber dari Allah atau tergolong kitab samawi. Tetapi untuk tidak difahami dan dijadikan pedoman, ya, berbeda dengan 3 kitab tadi, untuk porsi iman kita terhadap Al-Quran, yaitu ya kita harus meyakini keberadaannya, ya, harus kita baca, kita pahami, dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Untuk tujuan belajar kita, harapannya kita bisa menerapkan perilaku mulia, mencintai Quran, rajin beribadah dan menjauhi maksiat, dan pada akhirnya kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Untuk kompetensi dasarnya di sini ada 2. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah, ya. Jadi bisa memahami dan menganalisa, ya. Kemudian KD 4.3, siswa bisa menyajikan keterkaitan antara beriman kepada kitab-kitab suci Allah dengan perilaku sehari-hari. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW, para Rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para Rasul juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Sepeninggal Rasul-Rasul itu, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman sebagaimana telah dibawa oleh para Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Nah, selanjutnya untuk pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi menurut bahasa, iman adalah percaya dan membenarkan. Sedangkan menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi keimanan itu tidak hanya di dalam hati saja, yakin di dalam hati saja, enggak, ya. Jadi antara hati, ucapan, dan perbuatan itu harus menunjukkan keimanan, ya, harus selaras. Kemudian pengertian iman kepada kitab-kitab Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkannya kepada para Rasul. Tidak diragukan kebenarannya,
isinya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabinya, yaitu yang pertama kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur kepada Nabi Dawud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana firman Allah ya, surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Al-ayah. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah atau ajaran tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat atau ibadah yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Perbedaan antara kitab dan suhuf bisa dilihat pada tabel berikut. Ya, suhuf yang disampaikan kepada para rasul tetapi masih berupa lembaran, ya. Jadi suhuf itu lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab wahyu Allah yang sudah berbentuk buku atau kitab. Isi suhuf lebih simpel, sedangkan kitab lebih lengkap. Di dalam Al-Quran disebutkan adanya suhuf yang dimiliki Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam, seperti firman Allah berikut. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Artinya, sesungguhnya ini terdapat dalam kitab-kitab yang dahulu, yaitu suhuf-suhuf atau kitab-kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Musa. Quran Surat Al-A'la ayat 19. Nah, untuk para nabi yang menerima suhuf ya, lembaran ya, di antaranya yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menerima 10 juga. Nabi Ibrahim 30. Nabi Idris menerima 30. Nabi Syis alaihissalam menerima 50 suhuf. Kemudian untuk kitab-kitab Allah, kitab yang pertama adalah kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam setelah Nabi Musa menerima suhuf untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel.
firman Allah, wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Quran Surat Al-Isra ayat 2. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Bible ya, atau Alkitab. Yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut kitab Perjanjian Lama. Jadi kitab Taurat itu disebut kitab Perjanjian Lama. Isi pokok kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum atau Ten Commandment atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di atas Bukit Tursina atau Gunung Sinai. 10 hukum tersebut berisi asas-asas keyakinan atau akidah dan asas-asas kebaktian atau syariah sebagai berikut. Ya, bisa dilihat di sini ada nomor 1 sampai 10. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari Zabara Yazburu Zabron yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur. Jamaknya adalah Mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut Mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya Mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata Zimro, yang berarti lagu atau musik. Zamir atau lagu dan Mizmor ya, atau Mazmur merupakan pengembangan dari kata Zamar, artinya nyanyi, nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Ayat yang menegaskan keberadaan kitab Zabur yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Kitab Zabur berisi kumpulan ayat-ayat yang dianggap suci. Ada 150 surat dalam kitab Zabur yang tidak mengandung hukum-hukum, tetapi hanya berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Yang pertama, nyanyian untuk memuji Tuhan atau liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur, ratapan-ratapan jamaah, ratapan dan doa individu, dan nyanyian untuk raja. Nah, berikut adalah contoh nyanyian dalam kitab Zabur. Kemudian untuk kitab yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diwahyukan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ada pula penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu bernama Ahmad atau Muhammad. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa alaihissalam untuk mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qaffayna ala atharihim birusulina wa qaffayna bi'isa bani Maryam wa atainahul injil. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. Al-ayah. Artinya, kemudian kami susulkan rasul-rasul kami mengikuti jejak mereka, dan kami susulkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan Injil kepadanya, dan kami jadikan rasa santun dan kasih sayang dalam hati orang-orang yang mengikutinya. Hanya saja Injil pun senasib dengan Taurat, yakni sudah mengalami perubahan dan penggantian yang dilakukan oleh tangan manusia. Kitab Injil yang sekarang memuat tulisan dan catatan perihal kehidupan atau sejarah hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab ini ditulis menurut versi penulisnya, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yahya atau Yohana. Mereka adalah bukan dari orang-orang yang dekat dengan masa hidupnya Nabi Isa alaihissalam. Sejarah mencatat sebenarnya masih ada lagi kitab Injil versi Barnabas. Isi dari Injil Barnabas ini sangat berbeda dengan kitab Injil 4 macam yang tersebut tadi. Selanjutnya untuk kitab yang keempat adalah kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun atau tepatnya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan pada malam 17 Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira. Ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhulwat. Dengan diterimanya wahyu pertama ini, Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul, yaitu manusia pilihan Allah yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Mulai saat itu Rasulullah SAW diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan risalahnya kepada seluruh umat manusia. Sedangkan wahyu yang terakhir turun adalah Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah di Padang Arafah. Ketika itu beliau sedang menunaikan haji wada atau haji perpisahan. Beberapa hari sesudah menerima wahyu, Nabi Muhammad SAW wafat. Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad menghapus sebagian syariat yang tertera dalam kitab-kitab terdahulu
dan melengkapinya dengan tuntunan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Al-Quran merupakan kitab suci terlengkap dan berlaku bagi semua umat manusia sampai akhir zaman. Oleh karena itu, sebagai Muslim kita tidak perlu meragukannya sama sekali. Seperti firman Allah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 2. Adapun Al-Quran ini punya beberapa nama lain ya, sebutan lain ya. Yang pertama adalah Al-Huda. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Kemudian Al-Furqan, artinya Al-Quran sebagai pembeda antara yang baik dan buruk. Ya. Kemudian Asy-Syifa, Al-Quran sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Alkitab, artinya Al-Quran sebagai firman Allah yang dibukukan. Ya, adapun isi pokok Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama berisi tentang akidah atau keimanan, kemudian ibadah, baik ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, kemudian berisi tentang akhlak, kemudian muamalah, kisah atau kisah-kisah ya, kemudian berisi juga ayat-ayat tentang semangat mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian keistimewaan kitab Al-Quran, yang pertama sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat atau aturan dan caranya masing-masing dalam menyembah Allah. Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. Membaca dan mempelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Kemudian bisa dilihat ya, di sini ada perilaku mulia, beriman kepada kitab-kitab Allah ya, yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat materi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, selanjutnya silahkan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru Pak masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas. Jangan lupa subscribe channel ini biar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.